Tidaklah kita mampu untuk beramal, tidaklah kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis itu karena Allah. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah karena Allah. Kita bisa belajar, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Murni itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita. Kalau bicara tentang kekuatan, makin hebat tenaga kita, tentunya sebenarnya kalau hitung-hitungan makin kuat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak, Pak? Tapi nyatanya tidak, Pak. Banyak orang yang kuat badannya, banyak orang yang kuat fisiknya, sampai fitness, sampai olahraga. Bangun subuh tidak mampu. Ketika mendengarkan adzan untuk membangunkan badannya saja dia tidak kuat. Ini bukti, Pak, kalau ibadah ini murni taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan badan kita, tapi murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang sering kita baca di dalam sholat, surah apa, Pak? Surah apa, Pak? Yang paling sering kita baca dalam sholat, yang sholat kita itu tidak akan sah kecuali dengan baca ayat itu, Al-Fatihah. Kalau aku sholat contohnya, waladhdallin, langsung wuku, sah tak sholatnya? Langsung wuku, Pak, sah tak sholatnya, Pak? Untuk menentukan sah dan tidak sahnya perlu apa, Pak? Perlu ilmu. Maka pentingnya kita belajar. Saya katakan, ada orang yang sholat tidak baca surah, umpamanya setelah bacaan surah Al-Fatihah, waladhdallin. Ini kita bicara sah dan tidak sahnya ya. Kalau bicara afdolnya tentu ya dia dibaca, dibaik, memang lebih afdol, lebih utama memang dibaca. Kalau seandainya ada orang yang sholat tidak baca sunat, sah tidak, Pak? Jawabannya sah. Kenapa, Pak? Karena hukum baca sunat itu hukumnya sunnah. Kadang ada orang sholat umpamanya, dia tidak baca surah Al-Fatihah, langsung baca surah, langsung setelah baca doa iftitah, ya, kemudian langsung baca surah Qul huwallahu ahad. Sah, Pak? Tidak sah. Kenapa? Sholat Al-Fatihah itu masuk rukun min arkanit sholat. Bacaan Al-Fatihah termasuk rukun di dalam rukun sholat. Ya. Nah, ada satu ayat yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Apa, Pak? Yang kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di antara target kita belajar apa? Minimal arti surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir paham kita. Biar kita bisa mentadaburi. Ya, karena beda kalau kita baca Al-Fatihah dengan hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Habis biar paham ya. Beda dengan ketika orang baca surah Al-Fatihah kemudian dia mentadaburi, dia paham tentang tafsir surah Al-Fatihah. Nampaknya kita bisa jadi mungkin kita akan baca tafsir surah Al-Fatihah. Itu penting sekali kita baca setiap hari. Ya. Baik, kita sebutkan tadi bahwasanya seluruh ibadah yang kita lakukan tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali apa? Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan ayat surah Al-Fatihah tadi? Apa hubungannya? Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah. Hanya kepada Allah kami memberikan seluruh ibadah. Salat kita untuk Allah, duduk kita di majelis ilmu untuk Allah, zakat kita untuk Allah, haji kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, birrul walidain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat itu apa kata Allah? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami
minta tolong. Apa korelasi antara ayat yang sebelumnya dengan sesudahnya, Pak? Ini kata para ulama, Pak. Kan pertama kita menyebutkan apa? Iyyaka na'budu, kan? Hanya kepada Allah kami menyembah. Hanya kepada Allah kami beribadah. Kata para ulama, ahli tafsir, kata mereka, ibadah, semua ibadah yang kita lakukan tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali apa, Pak? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa dalamnya tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus, Pak? Apa jalan yang lurus? Tak bengkok-bengkok, betul. Jalan yang lurus tidak bengkok-bengkok, iya. Betul itu. Jalan yang tidak bengkok-bengkok itu apa? Jalan yang sesuai dengan Al-Quran, jalan yang sesuai dengan hadis yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting kita pahami. Tidak boleh kita meyakini ibadah yang kita lakukan selama ini itu atas kekuatan kita, atas kepintaran kita. Tidak boleh. Hadirnya kita di sini itu taufik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita.